Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Penguji, Ketua Sidang, Dr. Trisadini, Ibu Dr. Trisadini. Izinkan saya menyampaikan presentasi mengenai disertasi saya. Disertasi saya ini saya beri judul pembatas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Rahul Al-Fatihah kepada almarhum Prof. Eman. Karena dahulu lantaran beliaulah saya akhirnya meneliti dengan perspektif hukum Islam. Bukan karena dorongan beliau, tetapi beliaulah yang mengizinkan. Jadi pada waktu itu sebelumnya saya tidak menggunakan perspektif hukum Islam pada saat kualifikasi. Ketika akan proposal, saya memutuskan untuk saya menyampaikan kegalauan hati saya karena saya merasa ada hajat niat saya dalam hati kalau saya nanti ngambil kuliah lagi saya mau meneliti dari perspektif Islam gitu. Nah, beliau itu luar biasa, sangat demokratis sekali sehingga menampung dan memberikan izin kepada saya untuk mengambil dengan kajian perspektif hukum Islam. Gitu. Oke, selanjutnya saya akan menceritakan latar belakang permasalahan yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa UU-PA itu kan tonggak bagi bangsa Indonesia untuk mempunyai hukum tanahnya sendiri, di mana sebelumnya terjadi dualisme hukum. Nah, spiritnya itu yang mengakhiri dualisme hukum dan melakukan unifikasi hukum. Jadi kalau bisa hukumnya itu tidak berbeda antara hukum di daerah yang lain dengan sama semuanya gitu, tidak ada perbedaan. Kemudian sebagai aturan pokok, UPA ini kan membuat batasan-batasannya tentang dalam hal ini kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah, baik secara umum maupun bersifat khusus. Gitu. Kalau umum itu ya semua hak atas tanah itu ada batasannya, kemudian khusus gitu. Khusus misalnya tanah untuk pertanian, tanah untuk pertambangan itu ada batas-batas tertentu juga. Nah, untuk tanah pertanian ini ada 3 pasal yang paling menonjol sebenarnya. Untuk pembatasan khususnya yaitu 7, 10, dan 17 UPA. Nah, tiga aturan ini ya itu adalah khususnya untuk tanah bagi perseorangan ya, untuk perseorangan itu ini adalah respon atas permasalahan yang terjadi pada sebelum dan sesudah pasca Indonesia merdeka. Jadi pada waktu itu terjadi ketimpangan pemilikan, terjadi konsentrasi pemilikan tanah, kemudian ada penelantaran tanah, penghasilan yang nggak merata, kemudian terjadi praktek-praktek pemerasan gitu, karena bagi hasil yang tidak seimbang gitu, yang tidak proporsional, yang tidak adil. Nah kemudian atas dasar melaksanakan perintah dari pasal 17 UPA bahwa untuk menghadapi permasalahan ini kita harus segera melakukan pembatasan pemilikan gitu, penguasaan pemilikan dan penguasaan hak atas tanah. Nah, kemudian lahirlah Undang-Undang 5660 gitu. Nah, pada waktu itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya, di India juga nggak perlu diceritain. Nah, Undang-Undang 5660 lahir yang juga dikenal dengan Undang-Undang Land Reform. Nah, ini adalah sebagai upaya amanah pasal 17 tadi. Di mana ada 3 pokok yang diatur di dalam undang-undang ini. Satu tentang penetapan batas luas maksimum, minimum, kemudian masalah gadai. Gitu ya. Nah, sepanjang sejak lahirnya hingga saat ini, gitu, emang di beberapa daerah sudah dilaksanakan, tetapi banyak terjadi hambatan gitu ya. Banyak terjadi hambatan dan kendala-kendala. Puncak-puncaknya itu pada saat pasca terjadinya G30 SPKI. Nah, di situ
Eee, kalau sebelum-sebelumnya itu kan ada, apa namanya, adanya aksi sepihak, kenapa penolakan, terjadi berbagai penolakan di daerah-daerah itu. Nah, terus sehingga kemudian pada waktu itu kan, PKI itu kan Partai Komunis Indonesia itu, menjadi pemenang ya, nomor 2. Nah, mereka itu merasa, kok kayaknya nggak bisa dilaksanain, nggak kayak ada upaya semacam ini hasil tulisan dari laporan dari, seorang peneliti dari Belanda, eee, siapa saya lupa, itu menyatakan bahwa ada berbagai macam penolakan-penolakan sehingga PKI merasa, "Wah ini kayaknya nggak ini, udahlah kita lakukan aksi sepihak." Sehingga pada waktu itu terjadilah, permasalahannya bukan terhadap negara, tapi sudah horizontal konfliknya. Nah, namun ya pasca G30 SPKI itu nggak pernah dilaksanain lagi, kemudian, sampai saat ini undang-undang ini masih ada dan, eee, tuntutan akan adanya pelaksanaan land reform itu terus ada hingga saat ini, gitu. Nah, dia cenderung disimpangi dan saya juga pernah secara personal tanya, meskipun tidak dijadikan dasar dalam penelitian saya ini untuk analisa, saya tanya langsung ke petugas, orang-orang bahkan di BPN pusat ya, "Itu kenapa?" katanya nggak dilaksanakan, "Karena sudah tidak relevan," gitu kan. Sudah enggak relevan lah untuk dilaksanakan. Udah. Terus ini mau diapakan gitu, undang-undang ini ada, tuntutan terus ada, apalagi kalau menjelang ulang tahun apa, UPA ya, 5 September. Selalu aja ketika aktivis sama, para petani-petani itu mengusulkan, tuntutan segera agar dilaksanakan land reform gitu. Nah, dari beberapa tulisan-tulisan yang saya baca, itu selalu akhirnya kesimpulan selalu political will, tidak ada political will, kemauan politik dari pemerintah. Nah, dari hal ini saya berpikir bahwa apakah benar, tidak dapat eh, tidak dapat dilaksanakan suatu peraturan kan bukan berarti kesalahannya, bisa jadi, penegak hukumnya gitu, tidak melulu gitu. Kenapa sih sebenarnya yang membuat kenapa cenderung untuk menghindari, kemudian bisa jadi kan peraturannya itu sendiri bermasalah gitu. Nah, bisa jadi kan penolakan resisten tersebut akibat dari tidak sesuainya landasan filosofis, yuridis, sosiologis yang berkembang dalam masyarakat. Apalagi ini sudah kalau ditarik dengan konteks saat ini, jarak waktunya sudah sangat panjang, sekitar 60 tahun ya. Kalau dia tahun 60, maka sekarang 2020 maka nah, dalam perkembangannya ya, masalah reform ini atau yang, di dalam, yang lebih luas ada reforma agraria, ada land reform, reforma agraria lebih luas gitu ya. Kalau land reform khusus tanahnya saja, struktur kepemilikannya saja lebih disempitkan, maka tiap kepemimpinan itu ternyata punya caranya sendiri saya bilang, itu caranya sendiri untuk memaknai land reform gitu. Ada yang pada masa, Soeharto itu land reform tuh dibilang dengan peningkatan ekonomi, misalnya ekonomi petani dengan, ideologi pembangunannya ya. Kemudian pada masa SBY itu, Larasita yang terkenal. Jadi, program, eee, legalisasi tanah, pensertifikatan. Kemudian masanya Jokowi ya seperti ini gitu, sama. Dia juga dengan legalisasi aset dan hak aksesnya dibuka gitu. Nah, eee, itu dia tadi ya balik lagi bahwa lagi-lagi ketika sudah dilaksanakan seperti itu tetap aja dituntut, "Minta dong yang asli," gitu. Kita maunya, yang asli itu kan maksudnya mengacu ke 5660 dan kenyataannya emang nggak dilaksanakan. Sehingga peraturan ini idle gitu, idle tuh ya standby aja diem gitu kan. Kalau komputer idle itu kan kayak gitu ya. Nah, atas dasar ini, penulis saya gitu terdorong untuk mengangkat penelitian ini dan saya menggunakan perspektif hukum Islam karena sesuai niat saya tadi sejak awal dulu ya.
Nah, tapi ada alasan yang sebenarnya lebih ini, sebagian besar itu kan masyarakat Indonesia itu muslim, kan. Kita ini kan mau bicara tentang kepemilikan ya. Kalau kita bicara kepemilikan itu kan bicara, apa namanya, kepada siapa sih kita mau bicara kepemilikannya, kepada muslim, apa yang diyakini pada setiap muslim, ya itu harusnya kan keyakinan agamanya gitu. Nah, kedua, hukum Islam itu sebagai sumber hukum material dalam hukum tanah nasional, masuk. Karena di apa jadi ini juga pasal 5 UU PA harus mengindahkan unsur-unsur bersandar pada hukum agama. Kemudian peran signifikan hukum Islam dalam pengembangan ilmu. Nah, tapi dalam berkaitan dengan tanah itu belum ada yang mengeksplor gitu, yang mengeksplor lebih jauh. Selain itu, yang terakhir itu kewajiban moral setiap muslim gitu, untuk menyampaikan meskipun satu ayat. Nah, dari situ saya mengambil 3 isu hukum. Yang pertama berkaitan dengan filosofi, karena saya harus ngecek apakah pandangan hidup pada waktu itu dengan sekarang itu sama atau sudah terjadi pergeseran gitu. Kemudian bagaimana sih perspektif Islam sebenarnya gitu. Kemudian prinsip hukumnya dalam pembatasan ini apa saja yang harus ada. Kemudian pengaturan pembatasan luasnya itu seperti apa? Yang sudah ada ini seperti apa? Dengan yang sudah saya eksplor tadi, ternyata seperti apa sih gambarannya. Nah, adapun tujuannya itu untuk menemukan filosofi, menemukan prinsip hukum, kemudian menganalisis pengaturannya. Manfaatnya yaitu sedangkan metode yang saya tempuh adalah ini, batasan operasionalnya. Nah, dari judul tadi ada pembatasan, ada demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.